Kali ini pembahasan sisi short movie mengenai investasi saham. Ya, investasi saham. Investasi saham sudah menjadi gaya hidup setiap orang, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, orang dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli saham melalui smartphone. Namun, masih banyak orang yang terjebak dari informasi yang salah terkait keputusan pembelian maupun penjualan saham. Bukannya untung, malah merugi sampai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Hal itu akibat jual beli saham karena ikut-ikutan. Lalu bagaimana sebenarnya cara-cara yang harus dilakukan sebelum melakukan pembelian saham? Mari kita ulas bersama. Sebelum lebih lanjut memutuskan pembelian saham yang nantinya akan dijual kembali, kita masuk dulu ke pembahasan dari mana seharusnya sumber uang untuk investasi saham dan berapa jumlah uang yang optimal untuk mulai investasi saham. Yang jelas, uang yang kalian pakai untuk investasi saham harus uang dingin. Itu sudah hal yang mutlak. Uang tersebut harus khusus kalian alokasikan untuk investasi saham dan tidak boleh sekali-kali dicampur adukan dengan uang untuk kebutuhan pribadi, apalagi dana darurat. Sampai hari ini tidak ada analisa, riset, ataupun rekomendasi yang pasti mengenai berapa modal yang harus dikeluarkan untuk memulai investasi saham. Jumlahnya tergantung dari kemampuan finansial yang kalian miliki. Sebagai contoh, kalian memiliki gaji bulanan bersih sebesar 4 juta rupiah. Setelah dipotong untuk kebutuhan pribadi, bayar bulanan, dan dana darurat tersisa 1 juta rupiah. Nominal 1 juta rupiah inilah yang dijadikan modal awal kalian dalam berinvestasi saham. Lalu bagaimana cara mencari saham atau emiten yang tepat untuk dibeli? Pertama, cari perusahaan yang kalian tahu dan familiar terkait barang atau jasa yang dijual emiten tersebut. Hal ini penting, karena dengan mengetahui emiten yang akan dibeli sahamnya, kalian akan mengetahui dan dapat dengan mudah memahami seluk-beluk perusahaan tersebut. Kedua, lakukan analisa fundamental. Analisa fundamental di sini bisa dimulai dengan mengumpulkan berita maupun informasi terkait perusahaan tersebut. Bisa melalui internet, surat kabar, atau menanyakan ke teman-teman yang mungkin juga mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut. Baru setelah itu, kalian bisa analisa laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Yang perlu diketahui dan pahami, semua orang bukan orang yang memahami dunia akuntansi, termasuk kalian sebagai investor saham. Membaca laporan keuangan dapat dimulai dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Untuk tahap awal, sebatas membandingkan jumlah kas, liabilitas, pendapatan, dan laba rugi perusahaan sudah cukup. Karena dengan melihat laporan keuangan perusahaan, kalian dapat mengetahui perusahaan tersebut bertumbuh atau tidak. Yang ketiga, dengan melihat grafik pergerakan harga saham atau yang disebut sebagai analisa teknikal. Kembali ke penjelasan kedua. Tidak semua orang ahli dalam membaca grafik. Namun membaca grafik pergerakan harga saham dapat dimulai dari melihat kecenderungan arah pergerakan harga saham dengan menarik garis, bisa ke atas atau ke bawah. Yang terakhir, cari informasi apakah perusahaan tersebut akan melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat. Sebagai contoh, jika saham yang kalian incar akan mengadakan RUPS, sebaiknya keputusan beli atau tidaknya saham tersebut dilakukan setelah RUPS. Karena setelah RUPS berakhir, kalian akan mendapatkan informasi secara utuh melalui manajemen perusahaan terkait rencana perusahaan ke depan. Jadi, membeli saham dengan cara yang benar dan tidak ikut-ikutan semata akan menjadi sangat penting. Karena dengan investasi saham, kalian dapat dengan mudah memiliki pendapatan pasif maupun pendapatan aktif. Dan sudah waktunya, investasi saham harus membuat masyarakat sejahtera dan membuat roda perekonomian menjadi lebih baik setiap harinya. Semoga edukasi mengenai dunia saham semakin meluas serta tepat sasaran. Dan stop investasi-investasi bodong. Karena investasi saham itu mudah kok. Akhir kata, semoga video kami bisa bermanfaat dan selalu dapat memberikan inspirasi dan edukasi.